Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Beliau sudah berhenti bernafas, pahalanya belum berhenti, terus akan mengalir sampai kapan? Sampai ujung dunia, kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini legasi yang beliau tinggalkan, shadaqatun jariyah. Wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua untuk menjadi orang yang soleh, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi menjadi orang yang soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang mulia ini, di dalam masjid yang mulia ini, dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, semua kita mudah-mudahan meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar istilah legasi. Legasi, what is your legacy? Apa legasi yang kamu buat? Apa yang dimaksud dengan legasi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kamus kita dapatkan legasi itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh generasi pendahulu untuk dialihkan pada generasi berikutnya. Ada dua kata kunci di sini. Legasi itu apa yang kita tinggalkan dan apa yang diingat oleh orang terhadap kita. Kalau ditanya, kira-kira presiden yang lalu legasinya apa sih? Kalau di Aceh, mungkin orang akan jawab jalan tol. Itu legasi. Jadi legasi itu sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya untuk kemudian dikenang, diingat, ataupun kemudian dibanggakan. Legasi ini dibagi kepada dua. Ada yang sifatnya aset dalam bentuk barang, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat, diraba. Dan yang kedua dalam bentuk value, nilai. Beliau memang tidak ada lagi di kantor kita, tapi beliau meninggalkan kedisiplinan, beliau meninggalkan kejujuran, beliau meninggalkan keberanian. Setelah beliau memimpin kantor ini, kami semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang jujur. Siapa yang membuka mata hati kami? Itulah beliau. Itu legasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita lihat, apakah Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan hal yang seperti ini? Ternyata saya mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, wa naktubu ma qaddamu, kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kami mendokumentasikan semua yang kita lakukan ini akan ditulis, akan didokumentasikan. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, wa atharahum. Apa itu athar? Sesuatu yang menjadi buah, sesuatu yang menjadi ingatan,
kebaikan ataupun keburukan itu dicatat dan dirasakan. Di dalam tafsir Ibnu Qurtubi, yang dimaksud dengan athar, fa atharul mar'i alladhi tabqa wa tudhkara ba'dal insan min khairin aw syarrin, bahwa yang dimaksud dengan asar seseorang adalah sesuatu yang kekal dan diingat setelah dia menjabat, setelah dia menduduki, atau setelah dia meninggal dunia, baik sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Ini di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam hadis? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendengar para ustaz membacakan hadis, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka dia meninggalkan 3 hal yang amalnya akan terus mendatangkan pahala. Karena seseorang ketika mati dia tidak lagi beribadah, berarti otomatis dia tidak mendatangkan kebaikan dan pahala. Tapi Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang itu kemudian akan memberikan pahala berketerusan. Apa dia? Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan Habib Uga. Kenal karena ada pemberian wakaf dari investasi Habib Uga kepada jamaah haji asal Aceh. Pernahkah kita ketemu sama beliau? Pernahkah kita melihat wajah beliau? Kita tidak pernah bertemu dan melihat wajah beliau. Kalaupun ada di koran ataupun di majalah, itu pun tidak terekam dengan baik. Akan tetapi asar buah yang beliau lakukan dulu dengan mewakafkan tanah di Mekah, hari ini dirasakan oleh masyarakat Aceh. Kebanyakan kadang-kadang orang Aceh yang berangkat haji, ya mungkin di provinsi yang lain, itu kalau bisa mutasi berangkatnya dari Aceh. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan uang dari Baitul Asyi. Saya dengar ada kenaikan tahun ini. Sebelum-sebelumnya sekitar 1.500 rial, tahun ini sekitar 2.000 rial saya dengar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah berhenti bernafas, pahalanya belum berhenti, terus akan mengalir sampai kapan? Sampai ujung dunia, kiamat nantinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini legasi yang beliau tinggalkan, sedekahun jariyah. Apakah sedekahun itu dalam bentuk harta? Tidak juga. Karena kata-kata sedekah itu maknanya ada 3. Yang pertama, sedekah dalam bentuk makna zakat. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil harta mereka dalam bentuk sedekah, itu maknanya zakat. Sedekah itu juga maknanya infak. Sedekah itu makna yang sangat umum. Infak itu berbentuk harta. Bapak mewakafkan atau mensedekahkan uang ke dalam celeng, itu infak namanya. Lalu kemudian infak semen, kemudian bantuan untuk anak yatim, bantuan ataupun sumbangan takjil buka puasa. Itu sifatnya tangible, barang, sesuatu yang bisa diraba. Ada makna yang sifatnya tidak bisa diraba tapi dirasa. Maka Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum. Kalau orang senyum kira-kira kenyang enggak ya? Enggak, tapi hati bahagia enggak? Bahagia. Kenapa? Tadi kepala kantor senyum sama saya. Nampaknya turun itu THR. Nah, gitu. Bahagia dia. Jadi ketika kita ketemu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lemparkan senyuman. Jangan sampai sesama jamaah sholat samping kiri samping kanannya enggak senyum gitu. Coba lihat samping-sampingnya, kasih senyuman, dapat pahala walaupun nggak kasih uang kecil. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ada lebih besar jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang saya sering menerjemahkan dari luas. Kebijakan. Saya menjabat sekarang. Misalnya, saya menjabat. Lalu saya buat sebuah kebijakan yang itu mengatur untuk kepentingan dan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Lalu saya tidak lagi menjabat, tapi kebijakan yang saya buat itu memberikan kebaikan kepada masyarakat, itu juga sedekah kebijakan. Itu legasi.
Maka kita sangat berharap siapapun yang hari ini diberikan amanah, diberikan jabatan, buatlah legasi Anda yang itu kemudian disyukuri oleh generasi berikutnya. Karena beliau hadir di situ, beliau membuat kebijakan tersebut dan itu memberikan kebaikan kepada generasi berikutnya, maka kita bersyukur dengan kebijakan tersebut. Ketika kebijakan itu memberikan kebaikan, kita sedang mendulang pahala walaupun kita tidak lagi berada di situ. Itulah legasi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Legasi juga adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang mendoakan kita. Di mimbar ini saya sering mengulang-ulang, banyak anak sekarang sudah yatim, ayahnya masih hidup. Kenapa? Karena si ayah tidak pernah dekat sama anak. Kita baca di Quran kemarin, polisi malam habis sholat tarawih menertibkan anak-anak kita yang ngetrek. Subuh ini kalau bapak pergi ke sudut-sudut jalan, itu juga ada anak-anak yang ngetrek Pak, habis subuh. Pertanyaannya, kita sebagai ayah risau nggak? Ada pertanyaankah ketika bapak ibu sekarang kita lihat diri kita sendiri, kita sholat di sini, kita punya anak kita sholat atau tidur sekarang? Pernah nggak kita kemudian risau ketika saya berada di masjid melakukan sholat tarawih, anak saya di mana ya? Warung kopi buka 24 jam, anak kita di warung kopi sedang baca Quran atau di masjid sedang baca Quran? Karena ada orang katakan kita tadarusnya di warung kopi. Jadi nanti 10 malam terakhir i'tikaf di warung kopi. Sebelum pergi ke masjid, ke warung kopi dulu, minum kopi situ kan. Nanti ketika qiyamul lail baru datang ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada enggak kerisauan kita? Apa nilai yang kita ajarkan kepada anak kita? Terkadang ya kita di sini berpikir, kalau saya meninggal dunia, warisan apa yang sudah saya tinggalkan? Ada anak 3 perempuan misalnya, ada anak 4 perempuan. Oh, saya harus tinggalkan karena rumah sabok sudah ada rumah, sudah ini. Kalau saya meninggal dunia, udahlah anak-anak saya. Bapak Ibu jangan takut dengan harta warisan Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggaransikan harta bagi anak-anak kita. Setiap anak itu membawa hartanya masing-masing. Rezeki itu adalah milik setiap pribadi yang telah terlahir ke dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa setiap kita membawa rezekinya masing-masing. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan engkau bunuh anak kamu karena takut lapar. Enggak, nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, yang lebih penting adalah kita berpikir, kalau hari ini saya sholat subuh berjamaah, saya menghidupkan kegiatan-kegiatan kebaikan di kampung-kampung ataupun di masjid-masjid, kalau saya mati, anak saya mau nggak seperti itu? Itulah legasi. Kita menurunkan nilai kepada anak kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, legasi seorang ayah itu akan mempengaruhi reputasi anaknya. Kemarin juga saya pernah mengungkapkan di pengajian rutin setiap hari Rabu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cerita antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu ketika perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan ada 3 kasus. Yang pertama Nabi Khidir membolongkan kapal, kemudian yang kedua membunuh seorang anak, yang ketiga dia membangun rumah. Yang ketiga ini kemudian ditanya sama Nabi Musa, kenapa engkau tidak mengambil upah? Karena kamu sudah membangun rumahnya. Jadi rumahnya hampir jatuh, dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholihah. Ayahnya itu orang baik, anaknya baik, ayahnya meninggal dunia. Di dalam buah rumah itu ada peninggalan harta untuk anak-anak ini. Maka aku bangun rumahnya. Kenapa aku bangun rumahnya? Ayahnya baik, itu reputasi yang ditinggalkan kebaikan oleh si ayah berpengaruh untuk masa depan anaknya. Kalau masa sederhana, kalau di kampung begini, ayah-ayahnya itu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, ke masjid dia ikut membantu semua kegiatan kampung. Tiba-tiba dia meninggal dunia, lalu ada orang kampung melihat, sayang sekali dia, ayahnya itu orang baik dulu, yuk kita bantu dia. Anaknya dijaga, anaknya dirawat, anaknya dibantu. Reputasi seorang ayah.
dia meninggalkan legasi, dia meninggalkan kebaikan yang diingat oleh orang, yang itu berdampak kepada anak dan keturunannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertanya, apa legasi, apa nilai yang kita turunkan kepada anak kita, yang itu kemudian anak kita bangga dengan ayahnya. Kalau muncul ayahnya, itu ayah saya bangga saya punya ayah yang seperti itu. Kalau anak sudah bisa mengatakan seperti itu, kita berhasil menjadi seorang ayah. Kalau seorang anak perempuan, ketika dia akan mencari seorang calon suami, ketika ditanya, nak, kira-kira nak, calon suami yang engkau ingin cari itu bagaimana kriterianya? Kalau dia jawab kriterianya seperti ayah, kita sukses jadi ayah jadi panutan. Tapi kalau dia jawab, saya tidak akan pernah mencari orang seperti ayah. Kenapa? Karena ibu selalu dipuji di rumah. Nauzubillah min dzalik. Kita gagal meninggalkan kebaikan kepada anak-anak kita. Itu legasi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yakub ketika menjelang kematiannya, yang ia takutkan hanya satu, bukan masalah harta. Mungkin kita juga rasa, kita orang tua meninggal dunia, ada nggak ninggalin warisan yang banyak? Mungkin tidak ada, tapi kita bisa eksis, bisa hidup, bisa. Kenapa? Boleh jadi ayah kita telah mendoakan kita untuk mendapatkan kebaikan, hidup kita lebih baik dibandingkan kedua orang tua kita, dan hari ini kita rasakan bagaimana kita mendapatkan kemudahan rezeki. Orang tua kita investasi doa kepada kita. Maka Nabi Yakub itu ketika menjelang kematiannya, yang ia tanyakan kepada anak-anaknya adalah ma ta'budu min ba'di, apa yang engkau sembah wahai anakku? Jawaban anaknya yang menarik, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhan yang ayah sembah. Kalau ayah sembah harta, kami sembah harta. Kalau ayah sembah jabatan, kami akan sembah jabatan. Kalau ayah sembah Allah, kami akan sembah Allah. This is legacy. Inilah legasi yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Yang terakhir, Rasulullah mengatakan al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita lihat para ulama kita, Imam Syafi'i meninggalkan kitab. Hari ini dibaca, beliau ada ketemu sama kita? Enggak, ilmunya sampai enggak ke kita? Sampai. Itu legasi, ditulis, dibaca, dipelajari. Jadi ada orang yang meninggalkan legasi dalam bentuk harta yang mendapatkan, yang menurunkan kebaikan. Ada orang yang meninggalkan anak-anak yang meneruskan kehebatan ayahnya dan dia tampil lebih hebat dibandingkan ayahnya. Ada orang yang kemudian meninggalkan ilmu, yang ilmu itu dipelajari dan ilmu itu kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini harus mendorong kita untuk menjadi orang yang soleh, yang kemudian bukan hanya soleh secara pribadi. Bagaimana kesolehan kita turunkan nilainya kepada generasi kita. Kalau kita seorang pejabat, buatlah kebijakan yang itu menjadi legasi yang diingat kebaikannya dan dinikmati kebaikannya oleh banyak orang. Jangan pula ketika kita meninggal dunia, orang mensyukuri kematian kita. Kenapa? Karena gara-gara dialah banyak masalah kita. Pas dia mati, bukan dibilang innalillahi yang pertama, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan, kenapa? Karena dia tidak pernah membuat legasi kebaikan, tapi dia membuat ingatan orang. Ketika mengingat nama dia, sakit itu di sini, sakit kali saya dibuat sama dia, tapi dia sudah mati. Jadi yang diingat keburukannya, bukan kebaikannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buat dan kita tulis legasi kita, yang mudah-mudahan itu menjadi asar kebaikan kita, yang akan meningkatkan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dalam surga, nikmat yang tertinggi di dalam surga, bertemu dan melihat wajah Allah, bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Jadilah pribadi yang selalu baik dalam bulan puasa. Jangan batasi semangat ibadah kita hanya di bulan puasa. Jadikan bulan puasa ini pemantik untuk menjadi soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة
والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا